Halo rekan trader, jumpa lagi di channel Rioli. Hari ini saya akan berbagi satu analisa teknikal lagi yang sederhana ya. Saya akan sharing mengenai moving average. Sebelumnya kita akan coba pelajari dulu apa itu moving average ya, sekilas saja secara sederhana. Moving average adalah sebuah tools yang ada pada MetaTrader juga ya. Kalau diartikan secara harafiah, moving average itu adalah pergerakan rata-rata ya. Jadi moving itu adalah pergerakan, average itu rata-rata, pergerakan rata-rata. Jadi moving average itu adalah sejumlah titik yang merupakan harga rata-rata dari parameter yang kita tentukan, kemudian dihubungkan menjadi sebuah kurva. Jadi kita akan tahu bahwa di titik tertentu maka rata-rata harga itu ada di berapa. Nah, rata-rata dari berapa banyak data, nah itu tergantung kepada data yang kita inginkan untuk kita lihat tampilannya. Oke. Nah, untuk itu kita akan coba menggunakan moving average ini untuk melihat pasar. Dan kali ini yang akan saya gunakan adalah XAU USD lagi. Itu untuk time frame 1 jam ya. Jadi XAU USD time frame 1 jam. Nah, seperti biasa, seperti video yang lalu, saya suka menempatkan separator ya. Jadi untuk time frame 1 jam dibuat pemisah hariannya. Ini untuk melihat kekuatan market yang ada di suatu hari. Nah, kemudian kita akan coba tes ya. Seperti biasa, caranya adalah kita insert, indikatornya kita pilih, dan kali ini kita akan memilih moving average ya. Nah, untuk parameternya, settingan parameter kita akan coba dengan yang sederhana, dengan periode 24 hari. 24 chart ya. Berarti 24 jam. Nah, maksudnya apa? Kenapa saya ambil data 24 jam? Karena dalam satu hari itu ada 24 chart. Jadi saya ingin mengukur pergerakan rata-rata harian ya dari setiap chart. Itu yang saya ambil adalah close, berarti ini adalah harga penutupan setiap chart. Jadi cara kerja moving average itu adalah setiap penutupan harga ini akan tercatat, kemudian ditarik 24 hari ke belakang, dijumlahkan di rata-rata, maka akan ketemu satu titik. Begitu juga seterusnya, titik-titik-titik. Nah, titik ini nanti akan dihubungkan menjadi sebuah kurva. Nah, kalau kita oke, bentuk kurvanya adalah seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan yang hijau ini adalah moving average 24 untuk metode simple. Dan untuk datanya adalah data close. Kalau Anda lihat di situ ada moving average 24 ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan moving average ini? Sebenarnya penggunaan moving average itu sangat luas, tergantung selera dan riset daripada masing-masing trader. Nah, karena ini adalah masih dalam channel untuk basic, maka saya akan menyampaikan yang sifatnya lebih sederhana atau lebih basic. Nah, saya akan seperti biasa, saya akan ambil data dari 2021 start Januari ya. Oke, di sini. Nah, jadi bagaimana cara memanfaatkannya adalah sederhana. Teman-teman lihat, jika harga atau chart berada di atas moving, maka kita orientasinya adalah buy ya. Jadi setiap harga di atas moving kita adalah buy. Harga di bawah moving kita adalah sell. Menunjukkan apa?
menunjukkan harga sudah bergerak di bawah rata-rata dalam 24 jam. Artinya ada sebuah kecenderungan bahwa harga akan bergerak naik atau harga akan bergerak turun. Bisa kita identifikasi dari posisi harga berada di atas moving atau di bawah moving. Oke. Nah, itu adalah konsep sederhananya. Nah, namun untuk entry market saya menyarankan adalah menggunakan perpaduan antara moving ini dengan kekuatan market. Maksudnya kekuatan market itu seperti apa? Perhatikan, di sini terjadi harga di atas moving. Oke. Nah, namun di sini saya belum akan melakukan action untuk buy. Nah, kapan saya buy? Saya akan melihat harga tertinggi hari sebelumnya. Misal, contoh saya buat sebuah garis horizontal. Nah, ini adalah harga tertinggi hari sebelumnya. Nah, walaupun harga sudah di atas moving, tapi belum break. Artinya kekuatan pasar ini belum kelihatan, walaupun dia sudah di atas moving. Nah, untuk mengkonfirmasinya, maka saya baru akan entry setelah terjadi chart ini. Ya, dimana kita lihat chart ini, harga menembus dari harga tertinggi hari sebelumnya dan harga berada di atas moving. Maka ini adalah momen yang baik untuk kita melakukan action buy. Oke. Nah, sehingga teman-teman lihat harga terus bergerak naik. Ya, kalau kita tahan ini cukup lumayan. Ya, selama harga masih di atas moving, maka kita terus membiarkan. Nah, kemudian sama kasus di sini adalah kalau teman-teman lihat harga sudah bergerak di bawah moving. Artinya secara teori moving ini sudah sell. Tapi saya belum akan melakukan sell sampai kapan? Sampai harga menembus harga terendah hari sebelumnya. Artinya saya baru akan sell di area sini. Ya, setelah harga menembus low hari sebelumnya ditambah dengan harga berada di bawah moving, maka kecenderungan market itu turun adalah relatif lebih kuat. Ya, kalau Anda perhatikan dari sini ke sini, kemudian dari sini ke bawah, ini memberikan satu hasil yang menurut saya cukup lumayan, ya. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi kalau terjadi harga di atas, ini ada harga tertinggi, tembus, kita buy. Nah, selama dia tidak menembus bawah, harga di bawah moving tapi tidak menembus bawah, maka kita diam dulu. Nah, dalam kasus ini memang ada sedikit miss, ya, artinya tidak profit. Tapi kalau kita coba jalankan secara konsisten, nah, perhatikan di sini kita buy, ya, kemudian terjadi penurunan, kita masih diam karena belum terjadi break low, karena low-nya ada di sini. Begitu juga hari berikutnya kita lihat harga kembali naik lagi, ya, ada profit. Nah, kemudian terjadi penurunan. Nah, penurunan ini belum lagi break ini, maka kita tetap diam. Nah, baru setelah di titik ini, ya, di titik ini kita baru menentukan untuk sell. Alasannya adalah harga di bawah moving dan break harga terendah hari sebelumnya. Nah, sehingga market ini dapat kita manfaatkan untuk penurunannya. Nah, ini waktu kenaikan di sini gimana? Nah, kenaikan di sini tidak ada action karena waktu dia naik di atas moving, dia tidak berani break dari harga tertinggi hari sebelumnya. Jadi ada naik tapi tidak break, maka kecenderungannya masih kita bisa anggap sebagai down. Oke, teman-teman. Nah, saya kira ini coba Anda terapkan atau uji coba, lakukan sebuah backtest. Ini hanya sebuah teknik yang sederhana,
Nah, kalau sudah terbiasa, nanti biasanya trader itu suka memodifikasi, kemudian mencoba melakukan riset-riset terhadap moving berapa yang cocok untuk setiap pair-pair yang akan ditransaksikan. Saya kira itu sah-sah saja. Nah, sehingga lama-kelamaan akan memiliki sebuah parameter settingan pribadi yang dirasa cocok. Namun yang saya berikan kali ini adalah sebuah basic, jadi perpaduan antara moving average dengan kekuatan market. Nah, kalau ini pun sebenarnya kalau Anda jalankan secara konsisten, kalau Anda lihat pola harganya ya, jalankan secara konsisten, begitu break, kemudian tinggal cari low-nya, kemudian dia break, tahan cukup panjang. Begitu juga naik. Begitu naik di atas garis, break harga tertinggi, berangkat lagi. Ya, saya kira ini adalah satu metode yang simple. Silakan dicoba teman-teman, dan mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Saya nanti untuk video-video berikut akan tetap mengupload untuk teknik-teknik simple yang bisa digunakan oleh teman-teman, khususnya yang mungkin baru bergabung di dalam industri trading. Jadi terima kasih telah menonton video ini, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikut.